bagaimana kemudian menurut laporan BNPT itu rata-rata orang yang masuk di jaringan teroris itu pintu masuknya dari ini aliran Salafi Wahabi gitu. Yang dikit mengharamkan kafir, bid'ah dan yang lain-lain. Kita mau ngajak tabayun sebenarnya. Masalahnya itu sebenarnya bukan terletak di kita, tapi mereka yang mengingkari kesepakatan. Makanya kita kalau dikatakan membubarkan pengajian itu keliru gitu, keliru besar, dan itu apa namanya narasi yang sesat gitu menurut saya, menurut kami lah sebagai pimpinan cabang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Antum sudah dengar tadi pendapat dari Ketua Pimpinan Cabang Banser yang mengkritisi orang-orang yang berpendapat bahwa Banser membubarkan pengajian. Dalam keadaan terdesak tentunya dia mengatakan. Kemudian yang lucu, si Banser ini, jadi saya sebut si Banser ini gitu. Yang lucu itu apa? Yang pertama dia mengatakan bahwa Salafi Wahabi adalah pintu masuk terorisme. Ini sudah kuno, yang dikatakan dia itu kuno. Pertama kali yang melontarkan ini adalah Kiai Haji Syahid Akil Sirot. Kalau berbicara pendapat kuno ini, apapun bisa menjadi pintu masuk, termasuk Banser bisa menjadi pintu masuk terorisme. Kita buktikan saja dengan sikap arogan yang ditunjukkan oleh Banser, itu adalah bagian dari terorisme. Jadi arogansi Banser itu adalah terorisme. Kalau tidak arogansi apa namanya? Kalau dikatakan misalnya yaitu menyalahi kesepakatan atau mengingkari kesepakatan, kesepakatan apa? Yang pertama, kalau kita nyimak dari peristiwanya jauh sebelum ada pengajian, katanya diminta agar tidak mengadakan pengajian, yaitu Syafiq Basalama agar tidak ngaji di situ. Kalau ustadz lain boleh. Nah, ini menunjukkan dia merampas hak seseorang yang melanggar hak asasi manusia, karena yaitu didorong oleh kebencian tadi sebenarnya. Didorong oleh kebencian. Kita tahu kalau ustadz-ustadz mereka itu tidak sebagaimana ustadz Salafi yang begitu banyak datang berduyun-duyun, yang benar-benar punya keinginan mendengarkan pengajian ustadz-ustadz Salafi. Itu bedanya. Nah, dari sini kita dapat membuktikan ya bahwa sebenarnya yang terjadi pada Banser itu adalah paranoid sejati. Karena bukan satu kali dua kali peristiwa seperti ini. Semua diarahkan pada Salafi Wahabi atas dasar perkataannya Syahid Akil Sirot tadi. Kalau dikatakan itu pintu masuk terorisme, saya tantangan buat Banser ini. Tunjukkan teroris-teroris yang lahir dari Salafi Wahabi sejak adanya pondok pesantren Salafi Wahabi di Indonesia. Silakan. Tunjukkan satu saja, seorang teroris. Kalau Anda tidak bisa menemukan, berarti Anda dusta dan bohong. Itu tantangan saya kepada Salafi Wahabi. Jangan kemudian pengajiannya Abu Bakar Basir disamakan dengan Salafi. Anda salah besar itu. Janganlah Anda itu dari orang-orang gerakan-gerakan Ikhwanul Muslimin dikatakan dengan Salafi Wahabi. Itu kebodohan Anda dengan sejarah namanya. Anda tidak paham sejarah. Kalau paham sejarah tidak akan mungkin seperti itu. Dan mengenai Wahabi, panggilan Wahabi, Muhammadiyah saja dulu disebut Wahabi. Buka sejarah, matanya buka lebar-lebar antum itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan pun dituduh Wahabi dulu. Ini lagu lama. Lagu lama yang hidup kembali, lagu lama yang hidup kembali. Baca sejarah lah, biar tidak terlalu bodoh di dalam memahami sejarah Indonesia ini. Itu adalah sifat-sifat kebencian, angkara murka yang tidak menunjukkan rasa NKRI-nya, bukan NKRI.
pengertian NKRI yang sempit kalau diartikan secara parsial bahwa NKRI cuma Anda, itu parah, itu antum tuh. Kemudian apa, mau mengatur NKRI? Anda bukan khawarij. Anda termasuk khawarij karena selalu melanggar pemerintah. Yang punya wewenang membubarkan pengajian itu pemerintah, bukan Anda. Siapa Anda itu berlagak polisi dunia segala itu? Seenaknya membubarkan, seenaknya. Apa tidak malu lagi? Wong itu umat Islam sedang sholat, la haula wala quwata illa billah. Di mana ya? Mereka baru selesai sholat, sudah dibringsak masuk, bikin hingar-bingar di masjid. Ini ilmu yang mana yang dipakai ini? Saya kira tidak ada satupun pesantren di Indonesia yang mengajarkan seperti ini kok. Perbuatan-perbuatan seperti ini di luar norma keagamaan, di luar norma nasional, di luar norma NKRI, di luar norma Pancasila. Antum paham Pancasila katanya, tapi kenyataannya tidak Pancasilais. Antum yaitu menuntut umat Islam ini, yang lain golongan dari antum selalu berpancasila, Pancasila. Antum sendiri tidak paham Pancasila. Coba, Pancasila pertama itu ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Anda beradab tidak? Anda punya kemanusiaan tidak? Anda punya keadilan tidak di dalam memahamkan ini kepada sesama itu? Persatuan Indonesia, Anda sudah merusak persatuan itu hanya karena ambisi dengan kelompok Anda sendiri. Bukan ukurannya nasional. Jangan bawa-bawa umat Islam. Umat Islam ini banyak, umat Islam itu multi kelompok. Jangan kemudian disodorkan bahwa yang Islam itu Anda. Jadi semuanya itu umat Islam banyak. Ini demi umat Islam yang mana? Pertanyaannya kan begitu. Janganlah selalu menjadikan alasan mayoritas Islam sebagai alasan. Seolah-olah yang disebut mayoritas Islam itu Anda. Salah besar Anda itu memahamkan seperti itu. Itu namanya golongan Anda, bukan umat Islam secara keseluruhan. Muhammadiyah tidak merasa diwakili oleh Anda kok. Tidak membutuhkan itu pengawalan Anda kok. Yang paling ribut Anda. Itu Kokam saja nggak pernah ribut sejak dahulu sampai sekarang. Nggak ada bahasa-bahasa seperti Anda itu. Tuh ya. Ini lagi. Jadi di sini letaknya. Mau berbicara persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin, keadilan sosial, mana keadilan sosialnya ente itu? Kalau memang Pancasilais, di mana letak Pancasilanya ente itu? Saya ini orang pernah ngikuti penataran P4 di zaman Pak Harto. Jangan berbicara dan menggurui saya tentang Pancasila itu. Berbicara NKRI, apa NKRI model Anda? Membubarkan pengajian misalnya, kemudian merasa berhak mengatur pengajian orang lain, dan orang lain harus tunduk kepada Anda. Bukan begitu caranya. Ini negara Indonesia, negara bebas, negara dilindungi oleh undang-undang. Tak seharusnya ada polisi kedua. Anda bukan polisi, Anda bukan aparat. Jadi jangan berlagak aparat Anda itu. Ini Anda berlagak aparat segala. Ini sudah nggak benar. Bukan sikap seorang muslim Anda, bukan sikap orang yang taat kepada penguasa, bukan yang sikap yang taat kepada pemerintah. Melanggar pemerintah Anda itu. Kalau tidak melanggar pemerintah apa namanya coba? Wong ada polisi. Kalau memang meresahkan, laporkan ke polisi. Ini bertindak seolah-olah yang punya ketahanan nasional Anda ini. Luar biasa Anda itu. Jadi polisi dunia nantinya Anda itu. Harusnya orang seperti Anda itu dikirim ke Israel sana, tempur di Israel itu. Itu saja barangkali dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.